Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih bisa berjumpa bersama Pak Andre di materi bahasa Inggris. Dan alhamdulillah teman-teman semua masih diberikan oleh Allah yang insya Allah yaitu diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Oke, selanjutnya. Oke. Hello my children, how are you today? Meet again with Mr. Andre with English subject. Today we will studying about reflexive pronoun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reflexive pronoun. Do you know about reflexive pronoun? Sini ada pertanyaan. Teman-teman semua ada yang sudah tahu mengenai tentang reflexive pronoun? Oke, langsung saja ya teman-teman semua. Kita ke halaman berikutnya. Reflexive pronoun yaitu kata ganti yang menunjukkan kegiatan untuk pelaku sendiri dalam kalimat bersangkutan atau memberi penekanan pada unsur subjek atau objek. Jadi reflexive pronoun itu ialah kata ganti untuk menunjukkan kegiatan untuk pelaku sendiri dalam kalimat bersangkutan, atau lebih ditekankan itu pada unsur subjek atau objeknya ya teman-teman semua ya. Oke, next slide. Nah, reflexive pronoun itu terbagi menjadi 7, yaitu myself, kepunyaan saya; yourself, kepunyaan kamu; themselves, kepunyaan mereka; ourselves, kepunyaan kita; himself, kepunyaan dia laki-laki; herself, kepunyaan dia perempuan; itself, yaitu ke benda hidup, salah satunya hewan ataupun tumbuhan. Oke, next slide. What the meaning of the himself, herself, and itself? Apakah itu himself, herself, and itself? Hari ini kita belajar tentang pronoun dari himself, herself, and itself. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari himself, herself, and itself. Oke, next. Number 1 yaitu himself. Himself adalah ialah subjek untuk kepunyaan dia laki-laki atau subjeknya he ya teman-temannya. Self itu dirinya sendiri. Jadi kalau digabungkan, himself itu ialah digunakan jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, di sini ada contoh subjek ya teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu he, saya; my father, ayah; my brother, abang; my uncle, paman; my grandfather, kakek; my son, anak laki-laki, serta nama anak laki-laki. Di sini Pak Guru kasih contoh namanya yaitu Salman dan Robi. Oke, contoh kalimatnya yaitu Robi looked at himself. Nah, di sini teman-teman semua, kata yang harus kita garis bawah yaitu himself-nya. Karena kenapa? Yaitu kepunyaan dirinya sendiri. Subjeknya yaitu Robi. Subjeknya ialah Robi. Oke, contoh kalimat nomor 2. He picked himself a shirt with number 8. Dia laki-laki memilih sendiri sebuah kaos dengan angka 8 di atasnya. Nah, di sini digarisbawahi himself-nya teman-teman semua. Dan subjeknya yang mana?
Subjeknya yaitu he. Kenapa he? Karena dia sifatnya bersifat saya. Subjeknya he. Oke. Number 3, my father brews the coffee by himself. Nah, harus kita garis bawahi yaitu himself-nya. Subjeknya yaitu terletak pada my father. Oke. Next. Number 2 yaitu herself. Nah, her ialah subjek untuk kepunyaan dia perempuan. Self yaitu dirinya sendiri. Jadi herself digunakan jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal perempuan. Contoh subjeknya ialah she, my mother, ibu, my sister, kakak perempuan, my aunt, tante atau bibi, my grandmother, nenek, my doctor yaitu anak perempuan, dan nama anak-anak perempuan. Di sini Pak Guru mengasih contoh yaitu namanya Rizka maupun Rani. Oke. Contoh kalimat pada herself itu yang di nomor 1 ialah Jenny carries those heavy things herself. Nah, di sini kita harus menggarisbawahi yaitu di herself-nya teman-teman semua. Nah, sedangkan subjeknya yaitu Jenny. Jadi Jenny kita garis bawain. Oke. Terus nomor 2, my sister blame herself for not being good to her husband. Kakak perempuan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak baik kepada suaminya. Nah, di sini herself harus kita garis bawain teman-teman semua. Nah, di sini subjeknya yang mana teman-teman semua? Husband atau my sister? Ayo, yang mana? Ayo. Subjeknya harus kita garis bawahi yaitu my sister. Yang harus kita garis bawahi yaitu my sister. Oke. Contoh kalimat nomor 3 yaitu she cooked by herself. Dia perempuan memasak oleh dirinya sendiri. Jadinya intinya itu dia itu memasak untuk dirinya sendiri. Nah, contohnya misalnya Rani memasak untuk dirinya sendiri. Jadi kata yang harus kita garis bawahi yaitu herself serta subjeknya yaitu she. Oke. Next yaitu itself. It itu ialah kata benda atau hewan ataupun tumbuhan. Self itu dirinya sendiri. Nah, jadi itself digunakan jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Contohnya ialah benda mati, hewan atau tumbuhan. Di sini contoh subjeknya adalah chair atau kursi, table, meja, dog, anjing, kucing, cat, handphone, atau HP, pen, atau pena. Nah, itu ialah salah satu subjek dari itself. Oke, contoh kalimatnya ialah nomor 1, the cat scratched itself. Kucing itu menggaruk dirinya sendiri. Jadi yang harus kita garis bawahi yaitu itself, dan subjeknya itu yang mana teman-teman semua? Yaitu the cat. Yang harus kita garis bawahi yaitu kucing. Oke. Contoh yang nomor 2 yaitu my handphone keeps on restarting by itself. Handphoneku selalu mengulang dengan sendirinya. Jadi yang harus kita garis bawah yaitu
itself serta subjeknya yaitu my handphone, teman-teman semua ya. Oke. Selanjutnya yaitu nomor 3. The bug is in a class by itself. Tas itu berada dalam kelas dengan sendirinya. Sama, yang harus digarisbawahi yaitu itself serta subjeknya ialah the bag atau tas. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua materi tentang reflexive pronoun dari Pak Andre. Mungkin cukup sekian materi kita untuk reflexive pronoun kali ini. Semoga dapat membantu pembelajaran teman-teman semua dalam bahasa Inggris. Jika ada kata-kata yang kurang sesuai ataupun kurang pas, Pak Guru mohon maaf. Barakallahu fikum. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.